sambil di kening kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala anbiya wa mursalin wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali wahai para pemirsa dimanapun anda berada, sobat-sobat dimanapun anda berada, akan memberikan rahasia cara membuka indera keenam. Apa itu indera keenam? Indera keenam adalah insting naluri yang sangat dalam, ya, bisa menembus alam gaib, bisa melihat sesuatu hal yang sangat di luar jangkauan akal manusia. Tahu tidak bahwa indera keenam itu adalah sesuatu ilmu yang banyak dicari orang. Tapi di lain hal itu, di lain sisi, ada risiko yang harus ditanggung bagi yang mengamalkan ilmu indera keenam. Di sini kami akan memberikan tutorial cara mudah untuk membuka indera keenam. Ya, indera keenam adalah sesuatu hal yang melihat dari sisi lain. Contohnya, Anda ada penampakan, orang lain tidak tahu, Anda tahu, dan Anda sendiri yang melihat penampakan itu. Itu bisa dikategorikan oleh memasuki indera keenam. Tahu tidak bahwa indera keenam ada dua bagian? Benar-benar secara alamiah, dan kedua secara riadah atau tirakat, ya, untuk mencapai ilmu indera keenam. Indera keenam insting naluri yang ada di dalam batin seseorang. Bila indera keenamnya sudah terasah, maka dia bisa melihat hal-hal yang di luar jangkauan manusia, bisa meramal, bisa memprediksi, bisa melihat hal gaib. Tapi ada satu sisi yang tidak bisa kita hindari, ya. Sering banyaknya penampakan yang tidak diinginkan, itu bisa membuat depresi dan stres, ya. Hal yang tidak diketahui orang menjadi tahu, dia akhirnya apa? Kebingungan dalam diri sendiri, ya. Terus di saat dia duduk riah, dia menjerit-jerit, meronta-ronta luar biasa. Karena apa? Banyak kodam jin yang telah bersemayam di dalam dirinya yang menguasai indera keenam dengan amal-amalan tertentu. Bagi Anda sobat-sobat yang menginginkan membuka indera keenam secara cepat, ikutin video saya tutorial ini. Semoga dapat membantu Anda dalam membuka indera keenam. Tapi dalam hal satu sisi lain, Anda harus kuat dalam menjalaninya. Karena apa? Sesuatu yang di luar jangkauan manusia, yang di akal kita tidak bisa menjangkau, dan batin kita tidak kuat, risiko depresi. Untuk itu, simak langsung videonya. Indera keenam. Untuk itu kita langsung melakukan latihan indera keenam untuk menajamkan indera keenam, membuka indera keenam, ya. Pertama-tama kita duduk sila seperti ini, kita duduk bersila. Nah, setelah duduk bersila dengan tegak, dengan santai dan rileks, ya. Dan kita duduk santai, rileks. Napas dikeluarkan lewat hidung, ditarik lewat mulut, ya. Terus napas ditarik lewat hidung, keluar lewat mulut. Setelah itu kita membaca Bismillahirrahmanirrahim 3 kali, dan syahadat 3 kali, sholawat 3 kali, ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terus membaca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim 3 kali. Terus membaca di dalam hati, membaca ya dohiru ya batin, ya dohiru ya batin, terus menerus. Setelah membaca ya dohiru ya batin berkali-kali, kita tutup mata pelan-pelan. Dan setelah kita tutup mata pelan-pelan, langsung kita merentangkan tangan,
ya, merentangkan tangan dengan pelan-pelan seperti orang menyembah, diluruskan seperti orang menyembah. Dan menutup mata dengan pelan-pelan. Dan di dalam pikiran kita melihat bahwasanya di kening atau di pusat cakra mahkota, yaitu di antara alis kedua mata, di sela-sela di tengahnya itu, kita tertanam di pikiran di situ pintu gerbang gaib mengumpul di situ, membuka aura di dalam hati menyebut ya dohiru ya batin, ya dohiru ya batin, terus menerus di dalam hati. Terus dan diatur napasnya pelan-pelan, ya. Setelah napasnya diatur pelan-pelan berulang kali, maka lama kelamaan akan terbayang-bayang oleh wajah sesuatu, ya, berupa sinar canda cahaya yang menyelimuti di antara kening ini. Ini namanya kita melakukan pembukaan indera keenam yang akan dilakukan dalam kilat instan. Bila Anda sering melakukan seperti ini, insya Allah Anda akan bisa membuka indera keenam. Dan selanjutnya, tangan kita rentangkan pelan-pelan, perlahan-lahan dari dalam hati sambil menyebut ya dohiru ya batin, ya dohiru ya batin, ya dohiru ya batin, ya dohiru ya batin. Terus menerus kita lakukan perlahan-lahan di dalam hati menyebut ya dohiru ya batin. Dan selanjutnya tangan kita rentangkan pelan-pelan sambil menyebut dalam hati ya dohiru ya batin, ya dohiru ya batin, ya dohiru ya batin, ya dohiru ya batin. Terus kita ulang lagi, terus ya dohiru ya batin, kita ulang lagi ya dohiru ya batin, ya dohiru ya batin, terus menerus sambil di kening kita, ya. Terus di kening ini kita melakukan ya dohiru batin dan kumpulkan bahwa kekuatan ada di sekitar kedua alis, ya, di tengah-tengah ini, di kening ini, di antara sela-sela mata, di antara sela-sela kedua alis. Dan kita mengadakan ke atas sambil mengatur nafas ya dohiru ya batin. Terus kita ulang ya dohiru ya batin, ya dohiru ya batin. Terus kita ulang lagi antara kening ini. Kita melakukan panca indera yang keenam. Dan setelah ini kita melakukan ini, tangan kita sambil menyembah, sambil di dalam hati menyebut ya dohiru ya batin. Terus ya dohiru ya batin, ya dohiru ya batin. Nah, untuk melakukan indera keenam itu, setelah kita melakukan seperti itu, kita mencoba berlatih di tempat sepi, ya, agar indera keenam kita cepat-cepat terbuka. Di tempat sepi, contohnya seperti di makam, ya, di tempat keramat, di tempat yang sangat sepi, di area persawahan atau di sungai, ya, kita melakukan itu, berlatih agar indera keenam kita cepat terbuka tanpa amalan aneh-aneh. Dan satu hal lagi, tantangan bagi Anda yang mempunyai jiwa mental baja. Banyak yang tanya kepada saya, Gus, saya ingin membuka indera keenam, Gus. Saya sudah memahari ilmu banyak, sudah memahari ini itu, belajar ini itu, tapi tidak berhasil. Terus saya tanya, apakah pernah praktek di tempat sepi? Apakah pernah praktek di tempat sepi, di tempat angker? Belum, Gus. Tapi kalau sudah wirid, amalin udah banyak. Aduh, kalau Anda cuma wirid, zikir, wirid dan wirid tanpa Anda praktek, itu hanya membuat stres.
dan ilmu itu tidak akan bisa Anda capai tanpa Anda praktek. Maka lakukan, setelah melakukan tadi meditasi ya, tutup mata sambil membaca dalam ya dhuhiru ya batin, kita ke pinggir tempat sepi ya, kita ke pinggir tempat sepi yang hening atau di pinggir sungai. Lebih bagus sungai yang bertemu tiga ya, tempur ya, tiga tempur, atau sungai alirannya bertemu, apalagi bertemu dengan laut, itu luar biasa itu. Di situ ada sumber energi yang sangat besar ya. Jangan di bawah pohon ya. Kalau malam kalau di bawah pohon itu energi kita tersedot oleh HO2 ya, kita bisa lemes ya. Yang penting agak jauh dari pohon-pohon besar untuk menjaga kesehatan kita juga ya. Di tempat sepi semacam makam, kuburan ya, yang tempat-tempatnya angker, itu kita berlatih seperti itu. Insya Allah tidak lama Anda akan dengan spontan bisa melihat indera keenam, dan kita bisa melihat bahwa indera keenam kita kalau sudah terbuka, kita akan mengetahui hal-hal yang gaib. Pertanyaannya, apakah Anda siap sudah membuka indera keenam? Jiwa mental kita harus kuat ya. Jangan tergiur oleh keahlian seseorang itu ya. Kalau melihat seseorang, oh orang itu bisa melihat ini itu bisa melihat gaib, bisa melihat itu, jangan tergiur hal itu ya. Kita harus bangga pada diri kita sendiri dengan segala kekurangan dan kelebihan kita ya. Biasanya orang yang diberi kelebihan luar biasa belum tentu dia merasa bangga, belum tentu dia merasa senang ya. Bisa juga karena kelebihannya banyak dia merasa bingung dan depresi. Maka dari itu kita yang kekurangan belum tentu juga kita merasa lemah. Di balik kekurangan itu ada kelebihan, dan di balik kelebihan itu ada kekurangan. Itu sudah hukum alam berlaku bagi manusia. Oke, terima kasih. Semoga tutorial cara membuka indera keenam ini bermanfaat bagi Anda semuanya. Tanpa amalan, tanpa trik, asalkan mental Anda baja, insya Allah bisa melakukannya. Tanpa mental yang baja, jangan sekali-kali melakukan seperti ini ya. Saya sarankan benar-benar siap untuk melakukan seperti ini. Dan satu hal lagi, pakai lilin merah, cuma itu aja syaratnya. Pakai lilin merah, taruh di depan kita. Kita melakukan meditasi seperti tadi yang saya sebutkan, dan lakukan di tempat yang sangat sepi sekali. Di situ Anda akan menemukan apa yang Anda cari selama ini, yang bisa disebut dengan indera keenam. Dan selanjutnya, setelah Anda tahu apa itu indera keenam, sekarang Anda tidak akan penasaran lagi seperti apa. Jadi kita jangan tergiur seperti indigo, indera keenam bisa melihat hal gaib, apa kita merasa bangga? Anda sendiri akan merasakannya kalau sudah menguasainya. Oke, Anda sudah paham apa itu indera keenam dan bagaimana cara membukanya? Simple, tanpa tirakat. Mental Anda harus kuat. Oke, terima kasih. Cara membuka indera keenam secara instan. Untuk itu, ikutin terus video-video kami. Dan bagi Anda yang ingin melihat indera keenam, bisa membuka mata, lakukan seperti tadi. Tapi ingat, mental, jiwa Anda harus kuat ya. Mental Anda harus seperti baja ya. Resiko tanggung sendiri untuk membuka indera keenam. Dan tidak tanpa wirid banyak-banyak, tanpa puasa, tanpa macam-macam. Melakukannya di tempat yang sepi dan angker. Insya Allah yang Anda cita-citakan tercapai. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat dunia maupun akhirat. Ikutin terus channel kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.